Ya Allah. Mudah-mudahan nanti itu ya. Baik, Pak, kalau ada larangan yang terlanggar, saya memang juga apa namanya itu suka ada yang disebut dengan dam, bayar denda, tapi memang beda-beda pendapat tentang denda ini. Berbeda pendapat. Saya pernah nemuin kasus, Bu, cerita aja ya, cerita kasus kayak begini. Udah selesai umroh, ada jamaah dari perempuan, Ustaz, mohon izin ya, bukan tidak sopan, tapi ini kasus, Pak Ustaz, saya selesai umroh, terus di maaf, saya kayak ada darah. Ibu yakin kan itu darah haid atau bukan? Harus pasti, harus pasti. Kalau misalkan itu seperti itu darah haid, berarti kan batal, ya? Batal. Mau nggak mau harus tunggu bersih. Nanti saya ganti umrohnya, maksud ganti itu saya bawa kan tetaplah ke Tanim, langsung dari situ udah Sina Isa langsung diulang lagi. Kalau saya lebih afdol begitu. Kalau kayak tadi misalkan ada larangan-larangan yang misalkan pakai wangi-wangian, lupa bapak dalaman gak dibuka, nah kayak begitu. Aduh gimana ya? Nah kalau seperti itu, kalau saya Pak, kalau saya mohon izin, kalau berbeda nggak apa-apa. Kalau saya lebih bukan bayar dam lagi, udah ulang aja lah, dekat dari situ mengulang. Kalau saya secara pribadi ya, kalau misalkan ada dam yang bisa ditunaikan, kalau misalkan itu di apa namanya sesuai dengan apa yang diajarkan, nggak masalah. Tapi kemudian kalau saya kayak kasus tadi, saya pernah 2019 sebelum pandemi, tahu-tahu, oh Ustaz, saya begini, aduh, akhirnya saya konfirmasi juga komunikasi. Udah biar aman, bawa aja langsung, pulang aja umrohnya. Lebih tenang. Jadi dari awal, dari mulai apa namanya umroh, kemudian dari mulai ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dari semua. Bagaimana nasibnya kalau dari awal sudah ketahuan kalau ibu lagi halangan? Pernah begitu, Bu? Pernah begitu. Jadi, Ustaz saya halangan. Ayo udah. Ihramnya tetap ikut, betul ya? Ihramnya tetap ikut, tetapi tawafnya enggak. Jadi nanti ketika sudah bersih, nanti gak usah mulai dari mikot, tapi dari situ saja, mulai tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Masalah dam memang berbeda-beda. Ya, silakan nanti di sana juga kan ada para pembimbing, para mutawid yang insya Allah akan mengajarkan lagi. Mohon izin. Kalau nanti apa yang saya sampaikan dari pernak-perniknya itu berbeda, silakan ikutin mutawid yang di sana. Ya, ikutin mutawid yang di sana. Kenapa? Ini bab fikih, Pak. Ini bab fikih. Perbedaan akan sangat mungkin ada. Mudah-mudahan sih sama. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu cukup? Ada Bapak? Pak, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya jamaah. Perkenalkan nama saya Ade Saifuddin, jamaah dari Kota Bandung. Pertanyaan saya gini Pak. Ketika kita mikot dari mulai Bir Ali ya, kalau dari Madinah ya, itu kan kita melakukan umroh. Ketika kita sudah selesai di umroh tersebut, kita kan menginginkan akan umroh yang kedua. Jadi kita kan potong rambut, tahallul, dosa semua ya. Apakah kita kembali ke Bir Ali kembali untuk memulainya itu, atau kita bisa kemana gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, umroh ini kan hanya beberapa jam Pak, sekitar 4 jam 6 jam ya. Nah ketika umroh selesai, apakah ada rondon dari paket ini? Misalkan kita acaranya kemana gitu, atau banyak waktu-waktu yang bebas.
Jadi kita bisa misalkan ke Ka'bah jam 12 malam atau run-runnya ada, jadi kita ikutin dengan motif sana gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita sama-sama Pak. Saya akan geseran sorot Pak dari Garut. Baik, kalau mau umroh yang kedua itu nggak harus ke Bir Ali Pak, nggak harus ke Madinah lagi. Nanti ada apa tuh Pak? Jirona, ya, ada Masjid Aisyah ya, Masjid Aisyah. Jadi nggak jauh Pak dari situ tuh. Biasanya kalau mau naik bis juga ada yang naik taksi juga ada, balik. Atau misalkan memang dari travel ini, ayo siapa yang mau umroh kedua nanti disiasati. Tapi yang pasti jawabannya nggak harus balik ke Madinah. Bir Ali kan lumayan Pak. Ya. Yang kedua tadi apa? Ramadan. Nah itu wilayahnya nanti dijelaskan Pak. Wilayah dari teman-teman di Tanjung Butmainah itu yang akan menjelaskan nanti teknis keberangkatan. Insya Allah ada Pak didampingi, Insya Allah. Nanti ada city tour, nanti juga ada Taif nggak sih? Taif ada, Taif ada. Nanti main ke Taif. Siap. Nanti ada ke Taif, luar biasa Pak. Siap, oke. Ya. Nanti ada beberapa city tour yang memang tempat-tempat bersejarah. Sekarang insya Allah Jabal Rahmah juga udah dibuka lagi, udah bagus. Ya Jabal Rahmah. Hati-hati Pak. Ingat, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika. Jangan ada yang lain. Saya menyaksikan naik ke Jabal Rahmah di Tugu orang sholat ngadepin Tugu, belakangnya Ka'bah. Atau sholat ngadep kemana? Enggak. Bapak menyikapi tempat-tempat bersejarah biasa aja. Biasa tuh. Maksudnya begini, itu tempat bersejarah. Ada Jabal Rahmah, ada Gua Hiro. Bapak Ibu yang mau naik di musim dingin ini memungkinkan untuk naik ke Gua Hiro habis subuh juga bisa, karena nggak terlalu panas. 2 jam lumayan, 2 jam dari bawah naik. Itu kita, inilah bagaimana Rasulullah naik ke sana. Sikapinya seperti itu. Tapi tidak ada praktek-praktek khusus, doa-doa khusus yang kemudian membersamai kegiatan itu. Ya, sampai kemudian kalau supaya Adam dan Hawa dipertemukan, gembok kunci di situ dipasang kayak gimana? Enggak. Ya, di Jabal Rahmah sekarang naiknya lebih ini. Untuk rundown acara nanti insya Allah disampaikan, dan mudah-mudahan jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu insya Allah nanti. Tapi yang pasti banyak kemudian kita city tour Makkah Madinah juga banyak yang paling ini. Nanti juga di Mutawib sana menjelaskan, apalagi kalau sudah lewat di Gunung Uhud, kita turun di Gunung Uhud, Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah ketika Rasul hijrah, sebelum nyampe ke Madinah Nabawi, bangun dulu Masjid Quba. Tata caranya Masjid Quba nanti sholat dari rumah dari hotel sudah wudhu, baru nanti sholat di Masjid Quba. Sholat apa? Saya lebih khusus sholatnya sholat tahiyatul masjid saja. Ya, di situ pahalanya luar biasa di Masjid Quba. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, mohon izin, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya menyampaikan yang kurang jelas. Insya Allah bakal banyak, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada, dan bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak membantu orang lain, akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Bapak bantu yang lain, Bapak Ibu bantu yang lain, insya Allah Bapak Ibu akan dibantu oleh yang lain. Jangan lupa doa terus panjatkan kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Allah tidak ada kemudahan kecuali Kau jadikan mudah, dan Kau menjadikan yang sulit jadi mudah kalau Kau berkehendak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ila tariqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.